Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum ke materi, kami ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya Eva Siska Ratikani dan di sebelah kiri saya, nama saya Karmelita Karjo. Saya Wisnu Chandra. Nama saya Federico Pemuda. Dan saya Yohanes Protasius Pandu. terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Di sini saya akan melanjutkan ke materi. Baik, dari sini saya akan membahas materi tentang pertumbuhan ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, peran lingkungan dalam perekonomian. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia, perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan umat manusia lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelola kehidupan, lingkungan kehidupan. Dari sudut pemakaian, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui harus dipakai secara bijaksana. Hasil yang diperoleh dari sumber daya alam ini diperlukan untuk memperbaharui landasan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui harus dikelola menurut pola yang mengindahkan kelestarian sumber daya alam. Pola pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup memerlukan pengetaan dan penggunaan air dan tanah serta sumber daya alam lainnya, sehingga saingan dalam pemakaian air, tanah, dan sumber daya alam mungkin tidak bisa dipecahkan melalui mekanisme pasar, sehingga campur tangan pemerintah diperlukan. Ini berarti bahwa lagi sumber daya alam yang semakin langka, mengendali pemerintah akan semakin menonjol. Karena itu, sejalan dengan kesetaraan pemerintah dan pengaturan sumber daya alam yang langka, diperlukan pertumbuhan lembaga pengawasan yang semakin berimbang dengan kekuasaan pemerintah. Proses demokratis perlu berjalan seiring dengan proses intervensi pemerintah pada pengelolaan sumber daya alam yang dirasakan menjadi langka. Pengertian industrialisasi. Industrialisasi dalam konsep adalah perubahan sosial ekonomi di mana orang-orang yang ditransformasikan dari tahap pra-industri yang mana pendapatan per kapita terakumulasi rendah ke tahap industrialisasi. Jadi, industrialisasi bukan hanya transformasi ekonomi, tetapi juga transformasi sosial. Ketika suatu negara telah mencapai tahapan di mana sektor industri sebagai leading sektor, maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi. Berdasarkan pengalaman di sebagian besar negara, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan per kapita setiap tahun. Yang berikutnya, strategi industrialisasi. Yang pertama, strategi promosi impor atau SI. SI adalah industri domestik yang membuat barang-barang yang menggantikan impor, sedangkan strategi promosi ekspor lebih berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri di dalam negeri. Strategi dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang pengganti impor. Yang kedua, strategi promosi ekspor. Strategi promosi ekspor melihat pengalaman yang kurang berhasil dengan strategi impor. Badan-badan dunia seperti
IMF, dan Bank Dunia, menganjurkan agar negara-negara berkembang menerapkan strategi promosi ekspor. Sesuai dengan teori klasik mengenai perdagangan internasional, outward-oriented strategi ini melibatkan pembangunan sektor industri manufaktur sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki negara bersangkutan. Dalam praktiknya, banyak negara yang menerapkan strategi promosi ekspor dengan menghilangkan beberapa rintangan terhadap ekspor. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk penggunaan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, akan tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lainnya, baik oleh manusia ataupun sumber daya kapital. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan: 1. Pemerataan dan keadilan sosial. 2. Menghargai keanekaragaman. 3. Menggunakan pendekatan integratif. 4. Perspektif jangka panjang. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama, keberlanjutan ekologis, yang kedua, keberlanjutan ekonomi, yang ketiga, keberlanjutan sektorial, yang keempat, keberlanjutan sosial budaya, yang kelima, keberlanjutan politik, dan yang keenam, keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Kita masuk di pengertian industri dan peranan industri dalam perekonomian. Suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang atau produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir. Termasuk di sini memasang berbagai bagian dari suatu barang. Peranan industri terhadap perekonomian dapat dilihat dari kontribusinya pada produk domestik bruto atau yang disingkat dengan PDB, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, perolehan devisa neto dari kegiatan ekspor, pembentukan nilai tambah, serta sumbangan terhadap pajak bagi negara. Sayangnya, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, dari sekitar 145 juta angkatan kerja atau usia produktif, saat ini baru sekitar 15 juta orang yang bekerja pada sektor industri. Sektor ini ternyata juga baru mampu menyumbang sekitar 25% dari total PDB Indonesia. Angka yang relatif masih sangat kecil. Rendahnya kontribusi industri terhadap PDB mengidentifikasikan bahwa pembangunan sektor tersebut sejauh ini belum mampu menjadi penolong yang besar terhadap tumbuh dan berkembangnya sektor usaha lain. Yang berikut yaitu kita masuk di pengelompokan industri. Pengelompokan industri sendiri dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, industri besar sedang, yang kedua, industri kecil dan rumah tangga, dan yang ketiga yaitu industri kecil dan menengah. Baik, selanjutnya pengertian eksternalitas. Eksternalitas dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan bahwa
Pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh setiap negara harus memperhitungkan adanya akibat positif dan akibat negatif dari pembangunan melalui industrialisasi. Akibat negatif adalah semakin menipisnya dan berkurangnya dan semakin rusaknya sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, yang biasanya ini dianggap sebagai biota pembangunan. Sedangkan yang positif adalah meningkatkan jumlah barang-barang dan jasa yang tersedia, semakin berkurangnya pengangguran dan meningkatnya pendapatan masyarakat, serta meningkatnya kesejahteraan sebagai akibat pembangunan melalui industrialisasi. Baik, mungkin itu saja dari saya dan teman-teman. Sekian, terima kasih.